Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya tentang konsep proses dan keterlibatan administrasi ketetausahaan sekolah. Sebelum masuk ke dalam materi kita, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi, NIM 19087020. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji. Langsung saja masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu konsep administrasi ketetausahaan sekolah. Pengertian administrasi ketetausahaan sekolah. Ditinjau dari katanya, asal kata tata dan usaha. Tata memiliki arti suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu dan pengambilan keputusan urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Menurut Deliengji, administrasi ketetausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengandah, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Dan materi yang kedua yaitu proses tata persuratan. Yang pertama, administrasi persuratan. Jenis surat. Jenis surat itu dibagi menjadi 14 jenis surat. Yang pertama, surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan berita acara. Yang B, sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat. Yang pertama, kilat, segera, biasa. C, pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. D, kode surat, kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. E, pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah atas nama, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setidaknya di bawahnya. F, cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat. G, prosedur pengurusan surat, penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, dan pengolah surat. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahul Satria. Kepada Rahul Satria disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Satria, NIM 19086413. Di sini saya akan membacakan materi tentang proses penataan kearsipan, yaitu administrasi kearsipan. Administrasi kearsipan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, azas penataan arsip. Azasnya yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang diputuskan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan dari azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang kedua, sistem penataan arsip dibagi menjadi berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Yang ketiga, proses penataan arsip. Meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklarifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpan menurut pola. Dan materi selanjutnya, materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Kepada Fauzan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 19086385 dari jurusan Pendidikan Olahraga.
Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi keempat dari kelompok 10, yaitu proses dan tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Dr. Andes de Lianggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield and Peterson mengatakan, office layout may be defined an arrangement of furniture. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan yang luas yang tersedia. Yang pertama itu ada asas-asas pokok tata ruang kantor menurut Richard Mutter. Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Di antara keempat itu, yang pertama itu asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dan jarak antar meja yang terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Asas kedua itu asas kerangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dari peralatan dan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliwerangan pegawai lainnya karena pengaturannya sudah teratur. Asas yang ketiga itu asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain-lain sebagainya, sehingga membuat ruang semakin nyaman dan asri. Yang keempat itu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. 2. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama itu tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruang bekerja terbagi-bagi dalam berbagai bagian. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah dan diamati dari satu sudut pandang. Ketiga itu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Baiklah, segitu dari saya dari kelompok 10 materi yang keempat. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir, yang kelima yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihad Prahmanda Rafli. Kepada Jihad disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Prahmanda Rafli, NIM 19087094, jurusan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya. Keterlibatan peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas dan per semester, dan
yang mengulangi kelasnya, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. 2. Pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Pencatatan proses belajar mengajar atau PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolah. 4. Penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya, komunikasi alam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Buku tata usaha diantaranya yaitu 1. Buku agenda, 2. Buku arsip, 3. Buku ekspedisi. Masih banyak kesempatan lain yang mengharuskan guru ikut berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah. Beberapa di antaranya ialah: A. Merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. B. Merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. C. Menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid. D. Berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.